Pada hari ini kita akan melakukan tutorial untuk pengujian vitamin C dan total asam tertitrasi, khususnya untuk praktikum biokimia hasil pertanian dan fisiologi pasca panen. Pada hari ini kita akan menggunakan sampel cabai kering untuk pengujian total vitamin C dan total asam. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan pengujian, terlebih dahulu kita akan melakukan preparasi sampel. Preparasi sampelnya dapat dilihat sesuai yang diperagakan. Pertama-tama bahan diperkecil ukurannya, boleh digerus, boleh juga dilakukan pemotongan kecil-kecil. Ini khususnya karena bahan yang digunakan adalah bahan kering. Nah, setelah bahan dihaluskan dengan cara digerus, bahan akan ditimbang sebanyak 10 gram. Sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahulu kita siapkan timbangan analitik yang akan kita gunakan. Jadi, terlebih dahulu kita colokkan untuk menghidupkan timbangan analitik. Setelah itu kita tunggu hingga stabil dan kita tekan tombol on. Nah, setelah itu kita lihat angka yang ditunjukkan pada timbangan analitik. Harus kita pastikan angkanya berada pada titik 0. Selanjutnya kita masukkan wadah yang akan digunakan untuk bahan. Setelah wadah tertimbang dan angka menunjukkan nilai yang stabil pada timbangan analitik, kita lakukan TER agar nilai kembali berada pada posisi angka 0 yang menunjukkan bahwa wadah tidak termasuk sebagai angka tertimbang. Selanjutnya sampel dimasukkan. Sampel yang dimasukkan kita timbang sebanyak 10 gram. Nah, setelah bahan mencapai timbangan 10 gram, sampel dikeluarkan dari timbangan analitik. Setelah bahan ditimbang, kemudian bahan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur atau labu takar. Kita menggunakan labu takar 100 ml.
Setelah seluruh sampel masuk ke dalam labu ukur, selanjutnya Aquades ditambahkan ke dalam labu ukur. Penambahan dilakukan secara perlahan hingga mencapai tanda terah. Jika penambahan Aquades ditakutkan berlebih, maka boleh menggunakan botol semprot agar tidak melebihi tanda terah pada saat penambahan Aquades yang ditambahkan. Tanda terah pada labu takar itu ditandai dengan garis berwarna merah. Jadi kita fokus pada tanda atau garis merah yang berada pada labu ukur yang kita gunakan. Aquades yang ditambahkan tidak boleh melebihi dari tanda terah tersebut. Jika berlebihan, maka preparasi sampel harus dilakukan pengulangan. Selanjutnya, sampel yang telah ditambahkan dengan Aquades dihomogenisasikan dengan cara diaduk. Terlebih dahulu, penutup labu takar dipasang dan kemudian sampel diaduk secara perlahan ke atas dan ke bawah. Setelah sampel tersebut homogen, maka suspensi dari sampel tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia. Cairan sampel selanjutnya dipipet menggunakan pipet ukur sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam Elmeyer. Untuk praktikum kali ini kita menyiapkan 2 Elmeyer, 1 Elmeyer untuk titrasi total vitamin C dan 1 Elmeyer untuk pengujian total asam. Masing-masing cairan yang dipipet sebanyak 25 ml. Artinya pengenceran yang kita lakukan sebanyak 4 kali, yaitu 100 ml dibagi dengan 25 ml sama dengan 4 kali pengenceran. Reaksi yang akan digunakan untuk menganalisis total vitamin C adalah larutan iod 0,1 N. Nah, larutan iod yang sudah tersedia kita masukkan ke dalam buret.
Harus diingat bahwa pada saat kita memasukkan larutan preaksi dalam buret, kondisi buret itu katupnya dalam keadaan tertutup. Analisis total asam, kita menggunakan larutan NaOH 0,1 N. Kemudian larutan ini kita masukkan juga ke dalam buret dan harus dipastikan buret dalam kondisi tertutup katupnya. Pada saat pengisian di buret, cairan preaksi harus dipastikan tidak membentuk gelembung. Jika terbentuk gelembung, maka sebaiknya cairan tersebut dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga gelembung tersebut tidak terbentuk lagi. Analisis vitamin C terlebih dahulu, cairan sampel yang telah dipersiapkan tadi ditetesi dengan indikator pati sebanyak 3 tetes. Selanjutnya sampel dihomogenkan dengan cara diaduk secara perlahan, kemudian dititrasi menggunakan larutan iod. Sampai tadi hijau. Nilai yang tertera pada buret di awal itu harus dicatat. Angka yang tertera itu berada pada angka 0 ml. Selanjutnya kita melakukan titrasi. Titrasi dilakukan dengan cara satu tangan memegang Erlenmeyer, kemudian satu memutar katup dari buret, kemudian larutan sampel diaduk perlahan-lahan hingga mengalami perubahan warna menjadi berwarna biru. Setelah warna mengalami perubahan menjadi warna kebiruan, proses titrasi dihentikan. Kemudian, selanjutnya kita melihat nilai yang tertera pada preaksi. Ini menunjukkan angka 6,8. Artinya, reaksi yang digunakan adalah 6,8 mili dikurang dengan nilai awal tadi yaitu 0 mili, menunjukkan bahwa reaksi larutan iod yang digunakan sebanyak 6,8 ml. Setelah dilakukan pengukuran, maka selanjutnya nilai hasil titrasi tersebut
dimasukkan di dalam persamaan perhitungan total vitamin C. Analisis total asam dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan indikator PP ke dalam cairan sampel. Indikator PP yang digunakan sebanyak 3 tetes. Harus memastikan dulu cairan sampel terletak pada angka berapa di buret yang kita gunakan. Nah, larutan NaOH ini kita lihat berada pada posisi 4 ml. Setelah itu, setelah kita pastikan nilai awal, baru kita melakukan proses titrasi. Analisis total asam ini dilakukan hingga cairan berubah menjadi berwarna pink atau berwarna merah jambu. Nah, setelah terjadi perubahan menjadi berwarna pink atau berwarna merah muda, maka titrasi total asam dihentikan. Selanjutnya, kita kembali melihat nilai yang tertera pada buret. Di sini tercantum nilai 6,8 ml. Sehingga larutan NaOH yang kita gunakan untuk titrasi sampel cabai kering tersebut adalah 6,8 ml dikurang dengan angka awal tadi yaitu 4 ml, sehingga larutan NaOH yang digunakan sebanyak 2,8 ml. Nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan untuk perhitungan total asam.